Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih di rahasia di balik rumah kontrakan. Lanjut di sini saja ya, biar nggak muter-muter. Banyak yang komen soalnya. Di sini aja lanjut. Dan ini dia bagian ke-22 karya dari Kak Aisyah Z Shakila. Ini dia selengkapnya. Kita masih di sudut pandang si Rofik. Setelah aku mengetahui segala kebenaran, bayangan wajah dan senyum Ica sering mengganggu. Begitu juga kesalahanku seakan menghantui. Terlalu banyak pikiran membuat kesehatanku menurun. Sampai dirawat di rumah sakit beberapa hari, aku tertekan oleh perasaan dan kesalahan diri sendiri. Semua salah Kak Ulan dan Mama. Kenapa paksa aku untuk bercerai? Bukannya mencarikan solusi. Aku beneran gak terima pisah sama Ica, ungkapku pada kakak dan mama ketika pulang dari rumah sakit. Andai mereka tak memanas-manasi, tak mungkin aku bertindak sejauh itu. Kamu itu harusnya bersyukur sudah pisah dari dia, Fik. Ngapain masih ingat-ingat? Kayak di dunia ini gak ada wanita lain, gerutu Kak Ulan. Iya, kamu itu jangan lemah, harus tegas. Sudah tahu perempuan itu salah, masih saja dibela. Mama dari dulu gak sudi kamu nikah sama dia. Harta gak punya, tinggal jauh di pelosok. Apa yang kamu harapkan? Modal cantik, protes mamaku. Ia memang tak pernah merestui hubungan kami, tapi penilaian kita sama Aisyah itu salah, Ma. Dia gak zina. Ini tipu daya setan dan sekarang aku dihantui kesalahan aku sendiri. Sudahlah, susah ngomong sama kamu. Orang tua melarang karena ingin kamu dapat yang terbaik. Mama tampak kesal. Aku mau balikan sama Ica, Ma, lirihku ucapkan kata itu. Namun niatku sudah bulat. Sudah hilang akal kamu, Opik? Hah? Mama yakin kamu dipelet sama perempuan itu kan? Makanya kamu gak waras begini. Kamu sadar dong, Fik. Dia itu gak baik buat kamu. Nanti aku carikan perempuan yang baik, yang bisa bikin kamu bahagia, tutur Kak Ulan. Sudahlah, tak ingin ribut dengan mereka. Jika dilayani, pembicaraan kami tak akan bertemu ujungnya. Setelah tubuhku sehat, aku berkunjung ke rumah orang tua Ica dan ingin menginap. Beliau juga masih menerima jika aku bersilaturahmi, menyambut dengan hangat. Biarpun anaknya sudah aku cerai paksa, tanpa ampun, bahkan aku menghina dan memfitnahnya, tapi sikap beliau masih ramah padaku. Kecuali ibunya, dia agak ketus dan kurang suka dengan kedatanganku. Bapak malam ini mau ke kontrakan si Eneng. Ada warga yang datang cari bapak kesini. Katanya Bi Nena kesurupan lagi, ucap mertuaku. Saya ikut, Pak. Kalau kamu capek bisa istirahat, biar bapak saja yang kesana. Enggak, Pak, saya enggak keberatan. Saya ikut saja, Pak. Aku kukuh ingin ikut, mencari kesempatan bisa bertemu Ica. Ya sudah, kalau begitu sekarang saja kita kesana. Kami pun bertolak. Aku membonceng mertuaku itu. Kebetulan musim kemarau. Jalan yang biasa lecet di musim hujan ini tak begitu menyulitkan. Dulu aku memang agak sulit tinggal di kampung ini ketika musim hujan. Semua buntu. Jalan yang lecet dan licin menyulitkan membawa kendaraan masuk kampung. Makanya aku tak betah dan mengajak Ica mengontrak. Tak menyangka kalau itu adalah awal kehancuran rumah tanggaku. Sampai di kontrakan, Ica terlihat luka-luka seperti waktu itu, dan katanya itu ulah jin yang merasuki Bi Nena. Hari itu juga semua terungkap. Jin itu mengakui bahwa dialah yang menjelma menjadi sosok Ica dan Rafka waktu itu. Bukan itu saja, yang membuat mantan istriku keguguran itu juga si iblis itu. Sedangkan itu adalah anak kami, anak yang tak aku akui, pilu dan sangat menyakitkan mendengar perkara itu. Tapi sayangnya, waktu tak dapat kuulang kembali. Kehilangan anak dan istri yang sangat aku cinta. Bagaimana aku dulu memfitnah kalau itu adalah anak Rafka, dan menendang sampai ia terjengkang saat keadaan hamil. Berdosa, sungguh berdosa pada mereka aku. Tapi ini semua juga ulah jin yang ternyata dinikahkan dengan Rafka. Aku makin tak terima. Andai laki-laki itu dulu tak datang ke kontrakan ini, rumah tanggaku dengan Ica pasti masih baik-baik saja.
Dan pastinya istriku tengah hamil besar, menunggu kelahiran anak kami. Hati perih lagi jika mengingat semua. Maka dari itu aku berharap bisa balikan lagi, agar bisa menebus segala kesalahan padanya. Bapak mertuaku sudah menangani Bik Nena, tapi jin tersebut belum keluar juga. Beliau mengajak untuk datang lagi besok. Lelah tubuh bergadang sampai pagi. Siang memutuskan pulang untuk istirahat di rumah orang tua Ica. Malamnya kami datang kembali. Jin Bik Nena makin mengamuk dan sulit dikendalikan. Datanglah beberapa rombongan seperti seorang kiai, diikuti murid-muridnya. Kedatangan mereka sangat membantu Bik Nena dapat ditangani. Namun malam itu menjadi malam paling menyedihkan. Aku mendengar kiai itu mengucapkan agar Ica dan Rafka menikah malam ini juga. Tak dapat kubayangkan betapa hancur perasaanku ketika mendengar hal itu. Kedatanganku berharap agar bisa mengambil hati Ica kembali. Malah hatiku terluka dan kehilangan kesempatan. Mana mungkin aku akan sanggup melihat mereka bahagia di saat perasaanku terkoyak. Bagaimanapun, aku masih sangat mencintai Ica. Dengan berat hati, aku beralasan untuk pulang. Kembali ke rumah orang tua Ica, mengambil tas yang aku bawa tanpa izin pada ibunya yang bertanya-tanya keheranan. Aku pulang ke rumahku membawa hati yang luka. Pikiran jahat merasuki. Bagaimana caranya agar aku bisa merebut Ica kembali? Aku belum bisa terima dengan semua ini. Masih sangat mencintainya. Apa salah jika aku mengambil jalan pintas, membuat Ica kembali mencintaiku? Maafkan aku Ica, jika aku harus bertindak seperti ini nanti. Semua aku lakukan karena masih belum bisa menerima takdir perpisahan kita. Jika nanti kamu sudah kudapatkan kembali, aku berjanji akan membahagiakan dan tak akan melepaskanmu lagi. Perpisahan kita bukan keinginan, dan aku harus bisa mendapatkan kamu kembali, bagaimanapun caranya. Tunggu aku Ica, mungkin sekarang kita terpisah. Suatu saat kita akan bersatu lagi, entah bagaimana caranya, tapi aku akan berusaha. Si Rafiq mulai gila nih. Mau ngapain dia? Belum bisa terima kesalahan. Dia bakal berusaha merebut hati Ica kembali. Bagaimana caranya? Sekarang kita masuk ke sudut pandang Sari, mamanya Rafka. Anak jadi korban. Aku dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Merasa hidup ini tak adil karena selalu menderita. Bukan sekali dicaci dan dihina orang-orang sekitar, termasuk orang yang katanya saudara. Mereka sangat memandang rendah pada derajat manusia tak berharta, menganggap orang-orang sepertiku tak layak hidup di lingkungan mereka. Harus bekerja banting tulang demi membantu orang tua menghidupi keluarga, apalagi menjadi anak sulung. Semua beban di lingkaran di pundakku. Tak ada yang namanya bahagia di usia remaja. Tak ada itu yang namanya indah berpacaran. Aku harus memacu diri mencari cara bagaimana agar mengais rezeki pagi untuk sore nanti. Begitulah tugasku sampai aku beranjak dewasa. Umur yang sudah panas menikah, tapi belum ada yang melamar juga. Makin menjadi sanak saudara menghina, mengatakan, mana ada orang yang akan sudi melamar karena hidup dihimpit kemiskinan. Ya, begitulah nasibku. Hingga suatu hari seorang laki-laki beda kampung datang meminang. Banyak orang yang tak percaya dengan lamaran itu. Sejuta harapan pun kini menyertaiku. Apalagi orang yang akan menikahiku bukan orang biasa. Berpikir bahwa jika menikah dengan laki-laki dari kalangan keluarga berada, akan membuat kehidupanku berubah bahagia. Namun setelah menikah, dugaanku meleset. Semua yang kumimpikan selama ini tak sesuai harapan. Kebahagiaan memang sempat menghampiri. Rasanya indah dan sangat menyenangkan, tapi hanya bertahan beberapa bulan saja. Suami yang kuanggap lelaki baik-baik ternyata suka main di belakang, berganti-ganti pasangan, padahal sudah menikah dan memiliki aku. Bukan hanya suamiku saja yang menguji kehidupan, ternyata mertua dan iparku juga sangat membenci kehadiranku di keluarga ini, dan mulai memusuhi setelah tahu suamiku sering membawa pulang wanita lain. Menyalahkan bahwa perbuatan suami adalah kesalahanku yang tak mampu menjaga dan merawatnya dengan baik. Setahun aku bertahan menghadapi sikap suami dan mertua. Tak tahan lagi dengan semua itu, aku memutuskan menggugat cerai. Namun, bukannya disetujui. Aku malah mendapat siksaan dari suamiku dan mertua. Hatiku hancur, hidupku berantakan. Ingin pulang ke rumah,
tapi malu pada saudara yang mungkin akan menghina lagi. Terlanjur membanggakan suamiku pada mereka, aku terpaksa bertahan. Perlakuan yang tak menyenangkan dan kurang baik, serta selalu mendapat kekerasan fisik. Sedangkan aku sudah sangat tak tahan, merasa hidupku tak ada gunanya dan tak mampu berbuat apa-apa karena tak berdaya. Putus asa sudah sangat merongrong jiwa. Aku kian hilang akal, tak ingin lagi melanjutkan hidup yang tak pernah berpihak padaku. Memutuskan ingin mengakhiri saja hidup ini agar lepas dari segala derita yang menerpa. Niat bunuh diri yang sudah aku rencanakan urung. Aku bertemu dengan seorang teman yang sedia mendengar keluh kesah. Tak jarang ia menawarkan solusi. Waktu itu aku mengatakan sangat ingin bahagia dan disayangi keluarga, memiliki harta yang berlimpah agar bisa membeli mulut-mulut yang selalu menghina, atau jika tidak, ingin lepas saja dari mereka. Sar, kalau kamu mau, besok kita datangi rumah dukun yang bisa bantu atasi segala masalah kamu. Mau nggak? Dukun? Mau ngapain? Menggandakan uang? Aku nggak percaya, jawabku setengah mengejek. Lagi pula, aku tak percaya dengan semua itu. Bukan, Sar. Pokoknya dia bisa bikin kamu kaya, dan apa saja yang kamu inginkan akan terkabul, tukasnya meyakinkan. Termasuk menaklukkan hati suami dan mertuaku. Iya, Sar, apapun, Sar. Aku tertarik pada ucapannya, lantas ingin mencoba apa yang ia katakan. Kami berdua menuju ke rumah dukun. Hari yang sudah disepakati dan direncanakan, kedatangan kami disambut dan dialu-alukan. Setelah menceritakan apa maksud kedatanganku, sang dukun pun mengangguk tanda mengerti. Dukun itu meminta agar aku memilih salah satu botol. Di setiap botol ada jin yang sudah jinak yang harus aku beli, dan dia akan membantu mengabulkan setiap permintaan. Tentunya hal itu ada syaratnya. Tanpa berpikir panjang, aku menyanggupi. Kepalang sakit hati, daripada mati bunuh diri, lebih baik hidup senang dan bahagia. Apapun syaratnya, sang dukun pun sepakat. Dari botol tersebut keluar sesosok makhluk menyerupai wanita cantik, bersimpuh sambil berkata, sudah siap melaksanakan setiap keinginanku. Dengan syarat, aku harus punya keturunan. Nanti keturunanku itu yang harus jadi tumbal. Tumbal? Keturunan? Aku tersentak dan menolak. Tapi sang dukun menjelaskan, tumbal yang dimaksud bukan berarti harus dibunuh. Hanya meminta menikahkannya saja, tanpa mengganggu kehidupan anak yang dilahirkan. Sebelum aku hamil, aku tak akan mendapatkan apa-apa. Jika sudah mengandung, barulah jin itu bertindak. Aku sudah bertekad ingin bahagia, tinggal memikirkan agar aku segera hamil. Baiklah Mbah, saya setuju. Dengan ragu-ragu, aku mengangguk menerima perjanjian. Setelah selesai kami pun pulang. Segala cara aku lakukan agar segera mendapatkan keturunan. Walau harus bertahan dengan penderitaan dan siksaan yang diberikan suamiku, perselingkuhannya makin menjadi. Dia datang padaku hanya ketika ingin menggauliku saja. Rasa marah dan benci mulai merasuki akibat ulahnya itu. Aku sanggup menumbalkan anakku nanti. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun terwujud. Aku hamil. Ritual pun harus segera dilakukan sesuai jadwal yang sudah kami atur. Ritual itu pun dilaksanakan. Aku dimandikan oleh dukun tersebut dengan air bunga 7 warna, disertai sesajen yang menjadi syarat lain, dan selama hamil, jangan mengaji atau melaksanakan ibadah apapun. Jika sudah melahirkan nanti, datang lagi ke sini. Anak yang kamu kandung ini harus dinikahkan, ucap dukun yang berjenggot panjang, sedada, dan berwarna putih keseluruhan itu. Baik Mbah, terima kasih. Ingat, dengan semua syarat yang harus kau hindari selama hamil. Jika melanggar, kau tidak akan mendapat apapun dan kau sendiri akan mati. Lagi-lagi aku terperanjat mendengar ucapan dukun itu. Kenapa saya harus mati, Mbah? Kamu tidak akan mati jika memenuhi syaratnya. Syarat yang diajukan dukun membuatku bergidik. Aku tak tahu nyawaku juga terancam jika tak ikut aturan. Perlahan hidupku mengalami perubahan. Suamiku sangat bahagia mendengar kehamilan ini. Begitu juga mertua dan ipar. Bukan hanya gembira, suamiku menjadi sangat penurut. Ia mulai tekun memberi kasih sayang dan perhatian. Pekerjaannya pun mengalami peningkatan pesat. Apa yang aku khayalkan selama ini akhirnya terwujud. Tak ada lagi yang memandang sebelah mata.
aku bisa menjalani hidup sesuai keinginan. Selama hamil, suami dan mertua sangat memanjakan diriku. 9 bulan aku mengandung, akhirnya melahirkan anak lelaki yang sangat tampan. Wajahnya bersih, mirip ayahnya. Bahagia menyambut kehadiran buah hati yang sudah lama dinanti, lalu memberikan nama Rafka Heriansyah pada bayi mungil kami. Melihat bayi yang begitu tampan dan merasa bahagia atas kehadirannya, perasaanku menjadi tak rela jika harus melakukan lagi ritual itu pada bayi mungil yang tak berdosa. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan perjanjian dengan dukun dan jin itu. Namun, perjanjian tetaplah perjanjian. Dukun itu mengancam, jika aku membatalkan, maka harus siap mati. Ketakutan dengan hal itu, dengan berat hati akhirnya harus merelakan anak yang aku sayangi jadi tumbal. Bayi yang tak berdosa harus menikahi jin yang akan membawa kebahagiaan untukku. Ritual pernikahan dijalankan di rumah dukun. Botol dan bayiku disandingkan, mantra lantang ia ucapkan. Setelah mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan, ritual pun selesai. Apa bayi ini akan baik-baik saja, Mbah? Dia masih tetap bisa hidup normal, layaknya anak lain. Kamu hanya perlu menjauhkannya dari hal-hal yang tidak disukai jin betina yang sudah menjadi istri bayi kamu. Ritual hanya sekali seumur hidup. Aku tak perlu membunuh tumbal untuk menjadi kaya. Anakku juga akan hidup biasa tanpa mengetahui kalau ia sudah aku tumbalkan. Makhluk yang diagem dukun itu selalu datang berkunjung dalam mimpiku untuk melihat Rafka dan memintaku agar menjauhkannya dari ilmu agama. Rafka tumbuh menjadi anak yang cerdas. Biarpun di rumah tak pernah mendapatkan pendidikan agama, tapi dia mampu menyerap ilmu dari luar. Pernah Rafka kecil sholat dan mengaji di rumah. Makhluk yang menikahi Rafka marah dan memintaku agar menghentikannya kelakuan anak kecilku itu. Singkat cerita, menginjak usia SMA, Rafka sekolah di ibu kota. Karena Rafka sangat pintar, semua biaya sekolah ditanggung beasiswa. Pun begitu, Rafka seorang anak yang mandiri, sekolah sambil kerja paruh waktu. Tak jarang aku merindukannya, tapi semakin besar dia semakin jauh dariku. Selama sekolah, Rafka juga mengatakan sering bantu-bantu di bengkel untuk biaya hidup. Malamnya membantu guru silat mengajarkan bela diri. Padahal apapun yang dia inginkan, aku dan suami mampu memberikannya, tapi dia selalu menolak. Memasuki masa kuliah, Rafka tetap hidup di kota. Dia hanya pulang kampung di waktu liburan atau hari-hari penting saja. Semakin lama aku semakin merindukannya. Banyak harta, tapi tetap saja sunyi. Jiwaku kesepian. Suamiku mendirikan pabrik di ibu kota dan merekrut Rafka untuk menjadi pengurusnya. Hidupnya sangat bebas. Tak pernah aku dan suami mengekang apapun yang dia lakukan. Usianya semakin menginjak dewasa. Merasa Rafka sudah layak untuk menikah. Tetapi hingga saat ini anakku itu tak sekalipun mengenalkan atau membawa perempuan ke rumah. Raf, kapan kamu mau punya pacar? Tanyaku ketika dia berlibur untuk berkumpul bersama. Belum ada yang bikin aku tertarik, Mah, jawabnya. Selalu itu yang menjadi jawaban ketika ditanya siapapun. Takut ada kelainan padanya, Rafka aku ajak periksa ke dokter khusus. Tetapi kata dokter mengatakan hasilnya Rafka baik-baik saja. Aku berencana menjodohkannya dan Rafka nurut saja. Tetapi aneh, sudah 4 kali dijodohkan dengan wanita pilihan, selalu saja diputuskan oleh pihak perempuan. Kegagalan itu tak mengandung kecurigaan apapun. Aku tetap optimis, tak ada kelainan pada anakku itu. Rafka memilih menetap di kampung ini. Katanya bosan bekerja di kota. Tetap saja Rafka yang mandiri tak memilih tinggal di rumahku. Sengaja menyewa kontrakan milikku sendiri dengan alasan agar tahu pengeluaran pribadi tiap bulannya. Sebelumnya ketika Rafka masih kecil, makhluk itu pernah memintaku membuatkan rumah kosong untuk dihuni makhluk tersebut dan antek-anteknya. Takut dicurigai warga jika membuat rumah kosong begitu saja, inisiatiflah aku membuat rumah kontrakan untuk dihuni makhluk-makhluk tersebut. Setiap tahun wajib setor tumbal kepala kerbau dan sesajen di rumah kontrakan itu. Kontrakan dibuat sengaja jauh dari kediamanku agar tak menimbulkan kecurigaan. Rumah itu dibangun di kampung lain, tapi tak begitu jauh karena memang rumah yang dibangun seperti untuk kontrakan. Ketika sudah selesai, ada saja warga yang mengontrak. Biarpun kala itu sudah menetapkan harga yang mahal,
agar warga tak mampu membayar. Yang mengontrak tak pernah keberatan. Kejadian-kejadian aneh mulai selalu dikeluhkan pengontrak, tapi aku pura-pura tidak tahu. Pernah ada yang kesurupan hingga sakit parah. Aku tetap tak peduli dan meminta mereka cari rumah lain saja, karena memang niatnya bukan untuk disewakan kok. Hingga kontrakan itu sempat kosong beberapa lama. Seiring berjalannya waktu, makin banyak orang yang mencari rumah kontrakan di kampungku. Aku mengembangkan bisnis kontrakan di kampung lain. Rumah kontrakan yang dihuni makhluk itu sengaja aku murahkan harganya. Tergiur dengan hasil yang didapat tiap bulan tanpa peduli pada keluhan mereka selama tinggal di sana. Ada juga beberapa kali yang ngontrak, tapi tetap saja tak ada yang bertahan lama. Hingga datang seorang perempuan yang juga ingin mengontrak. Aku pun setuju dan rumah itu kembali dihuni. Anehnya, dia bisa bertahan cukup lama di sana. Biasanya 1 minggu 2 minggu saja sudah kabur, karena katanya rumah itu ada hantunya. Padahal bukan hantu, tapi jin. Aku malah bersyukur sekali kalau dia betah dan bertahan cukup lama. Mendengar saudara suami yang di Tasik terkena musibah, suamiku meminta agar saudaranya itu tinggal di kontrakan sebelah yang masih kosong. Mang Tatang dan Bi Nena serta anaknya Ani. Belum lama tinggal di sana, mendengar kabar Ani kerasukan, aku pura-pura tak tahu dan tak segera datang menjenguk. Mengajak suami juga yang kebetulan libur. Rafka juga berkata akan menjenguk dan dia akan menyusul. Agak aneh saja, setahuku jin penghuni tak pernah merasuki, hanya mengganggu saja. Ketika di rumah Bi Nena, aku dapat merasakan sikap aneh ketika Rafka melihat perempuan yang mengontrak di sebelah sedang menyapu di luar kala itu. Rafka terlihat senyum-senyum sendiri memandang dari jauh. Suatu hari, Rafka menceritakan perasaannya padaku. "Mah, kayaknya aku suka sama perempuan di rumah kontrakan Mama," ucap Rafka. "Siapa?" "Bi Nena." Masa Bi Nena sih, Mah?" "Lah terus siapa? Ani?" "Bukan, tuh," tunjuknya pada perempuan di luar. "Yang benar kamu, Raf, bukannya dia sudah bersuami?" "Ya itu masalahnya, Mah. Aku tertarik sama dia, sayang sekali," keluh Rafka lesu. Ada rasa gembira ketika Rafka berkata suka pada seorang wanita. Pasalnya, selama ini ia selalu acuh tak acuh. Sayangnya perempuan itu sudah bersuami. Rafka juga terlihat sangat kecewa, tetapi selalu bersemangat ingin selalu berkunjung ke rumah Bi Nena. Kabar bahagia kembali aku dengar. Katanya Ica sudah bercerai dan Rafka meminta restu agar aku setuju. Meski berat hati, aku mendukung saja, asal Rafka bahagia. Malam itu aku didatangi makhluk yang sudah lama tak aku temui. Dia memintaku agar tidak mengizinkan Rafka dekat dengan perempuan bernama Ica itu. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa, berhubung Rafka tak tinggal serumah denganku. Dalam mimpi dia sering hadir, memaksa aku agar sebisa mungkin memisahkan mereka dan mengancam akan membunuhku. Pernah aku membayar orang untuk mencelakai Ica, seorang pengendara motor yang sengaja aku bayar untuk menabraknya agar pernikahan mereka tak terjadi. Namun ternyata hingga kini perempuan itu masih baik-baik saja. Hingga saat kejadian makhluk itu menguasai Bi Nena. Awalnya aku pikir yang merasuk itu jin lain. Ternyata itu adalah jin jelmaan istri Rafka. Sama sekali tak menyangka akan terjadi seperti ini. Selama ini Rafka tak bisa menikah akibat ulahku, dan aku tak menyadari. Sungguh aku tak tahu kalau Rafka tak mencintai wanita manapun itu akibat jin yang menikah dengannya selalu menghalangi. Dulu dukun berkata Rafka akan hidup normal, tapi ternyata semua itu bohong. Anak satu-satunya harus menderita seumur hidup gara-gara perjanjian itu. Harta yang selama ini kupunya ternyata mengorbankan kebahagiaan anakku sendiri. Tersesat dalam godaan dunia, lupa bahwa kelak aku akan mati dan setiap perbuatanku akan dipertanggungjawabkan. Jin itu semakin mengamuk dan meminta Rafka membuat pilihan. Bersyukur telah melahirkannya ke dunia, dia anak yang taat dan sayang padaku. Ketika diminta memilih antara aku atau kekasihnya, Rafka tak gentar memilih kami berdua. Aku menangis dan menyesali segala perbuatanku selama ini. Aku akan bertobat dan melepas kebahagiaan semu ini dan menjalani hidup bahagia bersama anak yang menyayangiku. Dan kita kembali ke sudut pandang dari Ica. Pernikahan mendadak dan malam yang indah. Aku duduk agak jauh dari Rafka, ditemani tetangga dan ibu-ibu lain yang turut menyaksikan acara sakral ini. Bapak dan Rafka sudah duduk berhadapan.
tampak dua laki-laki yang aku sayangi tengah mengatur posisi masing-masing, duduk saling berhadapan di tempat seadanya yang disediakan warga. Begini, tadinya saya nggak pernah menikahkan calon mempelai yang belum memenuhi persyaratan, apalagi sekarang syarat menikah cukup sulit, harus mengantongi berbagai macam surat keterangan. Tapi kata warga yang menjemput saya, pernikahan ini penting dan harus segera dilaksanakan malam ini juga. Mereka juga cerita apa alasannya. Oleh sebab itu, saya terima untuk menikahkan kalian demi keselamatan bersama, ucap Pak Penghulu sebelum memulai akad. Bapakku dan warga yang menyaksikan mengangguk-angguk mendengarkan. Jadi, nanti kalau sudah selesai nikah, kedua mempelai harus usahakan datang ke kantor urusan agama untuk mengurus surat-surat ya. Biar pernikahan ini bukan hanya sah di mata agama, tapi diakui negara juga. Nasihat Pak Penghulu melanjutkan ucapannya. Aku dan Rafka mengangguk, mengerti nasihat beliau. Memang benar, aku juga belum memiliki surat-surat resmi untuk bisa menikah lagi secara negara. Tapi karena mendadak, kata Pak Penghulu itu tak masalah, bisa menyusul mengurus semua itu kemudian. Tapi sebelum dimulai, saya mau tanya dulu di sini, apa pernikahan ini tidak ada unsur paksaan? Apa dua mempelai siap menikah? Ya Pak, siap banget, jawab Rafka spontan. Wah, calon mempelai laki-laki sudah gak sabar ternyata, usik Pak Penghulu. Kalau mempelai perempuan bagaimana? Apa siap menikah? Gak ada paksaan? Insya Allah, sahutku gugup, dan pasti dada ini tak mau diam, malah makin kencang berdebar. Baiklah, kalau begitu, nanti juga jangan lupa ikut sekolah pranikah, menambah lagi ilmu untuk menjalankan pernikahan. Karena berumah tangga itu bukan hanya urusan nafkah lahir dan batin saja. Menikah itu untuk melaksanakan ibadah yang sangat dianjurkan agama. Dan dalam pernikahan juga bukan hanya ada bahagia saja, tapi ada liku-liku yang harus dihadapi bersama kedepannya. Oleh karenanya, kedua calon pengantin harus belajar dan menggali ilmu agama guna dijadikan bekal masa depan dalam rumah tangga. Jangan cuma mikir yang penting bisa bikin anak, seloroh Pak Penghulu dalam nasihatnya. Warga yang mendengar riuh tertawa. Aku mengulum senyum. Ternyata Pak Penghulu pandai berseloroh juga. Calon mempelai wanita kira-kira menginginkan mas kawin atau mahar apa dari calon mempelai pria? Pak Penghulu bertanya padaku. Bingung mau menjawab apa, karena memang belum menyiapkan apapun untuk menikah, termasuk meminta mahar. Lamaran saja belum, jadi sama sekali tak ada rencana. Terserah apa saja semampunya yang tidak memberatkan pihak pria, jawabku dengan dada yang berdebar semakin kencang. Ini pernikahan kedua, tapi rasanya lebih menegangkan dibandingkan pernikahanku yang pertama. Alhamdulillah. Nah, calon mempelai pria sudah dapat keringanan ini. Kira-kira mau kasih mahar apa? Tanya Pak Penghulu pada Rafka. Laki-laki itu pun tampak gugup dan berusaha berpikir sejenak, kemudian menjawab pertanyaan. Surah Ar-Rahman Pak, serta mas kawin 10 gram. Saya bayar kontan untuk surahnya, kalau masnya nanti nyusul, jawab Rafka. Terlihat wajahnya semakin tegang, apalagi ini pernikahan pertama untuknya. Wah, berarti ngutang dulu ya, usik Pak Penghulu membuat warga yang hadir terkekeh. Bagaimana mempelai wanita? Apa terima mas kawin yang utang? Tanya Pak Penghulu padaku. Saya terima. Rasanya pipiku makin memerah. Baiklah, semua sudah sepakat. Kita mulai. Sebelum itu Pak Penghulu memberikan arahan pada Rafka apa yang harus dilakukan. Rafka beberapa kali menganggukkan kepala tanda mengerti. Kemudian tangannya menjabat tangan bapakku. Standar pun diucapkan, suara Rafka sedikit gugup. Itu juga hal yang pertama baginya. Seketika suasana hening dan syahdu. Ijab kabulku ini berbeda dari yang lain. Dilaksanakan di halaman yang terbentang, disaksikan bulan dan bintang yang bersinar terang, serta suara merdu dari papais peting menambah suasana haru. Pernikahan yang tak terpikir akan terjadi seperti ini sebelumnya. Berharap mendapat hikmah dan barokah meski dengan segala keterbatasan, karena yang dicari adalah ridhonya. Sekali lafaz dan lantang Rafka mengucap ijabnya dengan yakin, menyebut namaku dengan bersemangat. Satu tarikan nafas. Bagaimana saksi? Tanya penghulu. Saksi saling diskusi sebentar lalu serentak menyeru. Sah, sah. Alhamdulillah. Doa pernikahan diucapkan Pak Penghulu dan diaminkan oleh semua yang hadir.
Air mataku luruh begitu saja. Dengan perasaan yang bercampur, kini aku sah menjadi istri Rafka. Pemandangan haru juga disaksikan olehku. Rafka tergugu menangis memeluk abah gurunya yang tak jauh berada di sampingnya sambil menepuk-nepuk pundak suamiku itu. Rafka mengambil ibu Bambang yang terkulai di pangkuan Santi, dan ibu-ibu ia meraih tangan ibunya lalu menciumnya. Segera aku mendekati Rafka dan sama mencium tangan Bu Bambang yang kini adalah mertuaku. "Ma, aku sudah menikah. Doakan semua baik-baik saja." Bu Bambang terisak sambil memegang tangan Rafka. "Semoga bahagia, Raf. Maafkan Mama." Keduanya terisak penuh haru. Aku pun ikut terharu menetikan air mata. "Ica, jadi istri yang baik untuk Rafka. Jaga dia, jaga hati dan perasaannya, juga makan minumnya," ucap Bu Bambang lirih seraya meraih tanganku. "Iya Bu, insya Allah." Selesai dengan Mama Rafka, kami mendekati Bapak. Rafka menyalaminya. Ia terisak berterima kasih. Bapak sedikit memberi wejangan agar Rafka menjadi suami yang baik dan menjadi kepala keluarga yang memimpin rumah tangga sesuai syariat Islam. Giliranku berhambur memeluk Bapak. Perasaan bahagia ini tak bisa digambarkan. Bagai lepas dari segala beban, hatiku lega. "Alhamdulillah Neng, barokallah." Bapak doakan menikahan kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Patuhi segala perintah suamimu. Jadilah istri solihah. Surga Neng sekarang ada padanya, ucap Bapak dengan suara putus-putus menahan tangis. "Iya Pak, insya Allah." Aku terseduh tak kuasa menahan air mata mendengar ucapan laki-laki yang mengasihi dan menyayangiku selama ini. "Silahkan dibayar mahar surahnya," titah Pak Penghulu setelah kami sungkem pada orang tua masing-masing. Kami berdua beringisut mendekat satu sama lain, saling berhadapan, tertunduk, lalu mengikuti arahan Pak Penghulu untuk menyalami dan mencium tangan lelaki yang kini bergelar suami. Rafka mengecup keningku dengan lembut. Wajahnya masih terlihat tegang, dengan tangan gemetar. Rafka memegang puncak kepalaku. Dengan tangannya yang terasa bergetar, ia memulai melantunkan surah Ar-Rahman. Suaranya yang merdu dan mendayu membuat semua warga terhanyut. Terbuai lantunan ayat suci yang diucapkan Rafka, hingga tak sedikit yang menitikkan air mata, termasuk aku. Bahagia dan terharu mengaduk perasaan. Aku pandang lekat lelaki yang ada di depanku kini dan masih mengucapkan ikrarnya. Rafkaku kini terlihat tenang. Alhamdulillah, prosesi pun selesai setelah memberi wejangan lagi padaku dan Rafka, serta mencicipi kue-kue sederhana yang dibeli warga dari warung. Dengan mendadak, Pak Penghulu dan para saksi pun pamit pulang. Warga satu-satu mengucapkan selamat, menyalami bergantian. Suasana kembali riuh dengan canda warga, terutama ibu-ibu yang gencar mengusik, membuatku tersipu menahan malu. Bersambung. Apa yang akan dilakukan Rafiq dan istri jinnya dari si Rafka? Nantikan kelanjutannya. Ini masih seru banget teman-teman. Hanya di Fakta Sejarah. Kita lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Terima kasih Kak Aisyah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.